Baik, selamat malam Ibu, Suster dan teman-teman. Saya Suster Maria Merkia Dasitumorang FSE akan membawakan materi yang telah dibahas pada hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan kesehatan. Latar belakang dari pendidikan kesehatan ini, pertama saya akan membahas tentang apa itu pendidikan kesehatan, yang mana adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu serta komunitas dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Dan untuk sasaran pendidikan dalam melakukan pendidikan kesehatan ini ada dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok sasaran primer, yaitu kedua sasaran sekunder dan sasaran tersier. Dan di dalamnya mencakup prinsip-prinsip pendidikan, yaitu pertama belajar fokus pada klien, belajar mengajar bersifat menyeluruh, belajar mengajar negosiasi, belajar mengajar yang interaktif, dan pertimbangan usia dalam pendidikan kesehatan. Dan dalam promosi kesehatan ini ada teknologi pendidikan yang digunakan. Pertama, teknologi cetak, audio, audiovisual, dan digital. Dan berdasarkan topik itu ada yang menjadi metode penelitian. Untuk bab 3-nya adalah pertama, penelitian kuantitatif WC, eksperimen, one group, pretest, dan post-test. Dan untuk literatur review, systematic review. Kemudian metode yang ketiga itu penelitian kuantitatif, yaitu cross-sectional analytic. Dalam promosi kesehatan ini juga bagaimana untuk memendirikan, memampukan, dan memperdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan tingkat kesehatannya, baik kesehatan secara pribadi maupun kesehatan di lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan PHBS individu, keluarga, dan masyarakat, serta berperan aktif dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta, dan masyarakat. Ada juga di dalamnya tujuan khusus, yaitu meningkatkan komitmen, kerjasama, peran serta masyarakat, upaya promosi kesehatan, keterpaduan, pelaksanaan upaya promosi kesehatan. Dan di dalamnya juga ada ruang lingkup kesehatan, yaitu promosi kesehatan pada tatanan keluarga, promosi keluarga pada tatanan sekolah, promosi kesehatan pada tempat kerja, promosi kesehatan di tempat-tempat umum, pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Dan untuk sasaran promosi kesehatan ini ada beberapa, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier, dan di dalamnya ada penggunaan media dalam melakukan promosi kesehatan, yaitu media cetak seperti booklet, leaflet, flyer, flipchart, poster, brosur, kartu kuartet, dan lain-lainnya. Dan kelebihan dari jenis media promosi itu murah, mudah dibawa, dan dapat dibaca berulang. Sedangkan untuk media elektronik itu berupa video, audio, PowerPoint, animasi, televisi, radio, aplikasi mobile, dan website. Sedangkan media luar ruang itu berupa spanduk, banner, papan reklame. Dan untuk media digital atau sosial itu seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, infografis, digital konten, video pendek, dan platform daring lainnya. Dan untuk SAP atau satuan acara pendidikan penyuluhannya ini pertama harus memerlukan waktu dan tempat. Setelah itu isi dari materinya yang akan diberikan. Kemudian metode pendekatan. Ini maksudnya metode pendidikan kesehatan harus disesuaikan dengan sasaran dan aspek, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan yang ingin dicapai. Sesuaikan juga dengan sumber daya yang tersedia, yaitu metode bisa berupa ceramah, demonstrasi, focus group discussion, dan yang lainnya. Dan untuk media yang digunakan harus sesuai dengan sasaran, tingkat pendidikan, aspek yang ingin dicapai, metode yang dipakai, dan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya yaitu rencana kegiatan, yaitu terdiri dari beberapa kelompok. Yaitu pertama harus disusun apa itu pendahuluannya. Yang dimaksud di dalam pendahuluan itu mempersiapkan segala alat dan bahan yang diperlukan
untuk pelaksanaan pendidikan dan menjelaskan maksud program dan tujuannya. Sedangkan untuk SAP penyajiannya, yaitu penyampaian pesan sesuai metode dan media yang digunakan. Dan untuk SAP-nya yang bagian penutup, yaitu menguji keberhasilan penyampaian pesan dan tindak lanjut terhadap sasaran, apakah sudah sesuai, apakah sudah tertuju atau tidak. Dan melakukan kembali evaluasi. Dan dapat berguna bagi masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Baik, demikianlah pemaparan materi ya, dari perkuliahan pada hari ini. Saya Suster Maria Melkiades Tumorang FSC dengan NIM 10202401 mengucapkan terima kasih.